Halo teman-teman, kita di sini akan belajar tentang barisan dan deret atau sequence and series. Nah, kita perlu tahu dulu konsep dasarnya, apa itu barisan, apa itu deret. Nah, seringkali barisan sama deret itu dianggap kayak Soekarno-Hatta, dianggap satu kesatuan yang mereka itu sama. Mereka memang satu kesatuan, tapi mereka nggak sama. Nah, kita mulai dari barisan dulu. Barisan, kalau dari katanya barisan. Berarti barisan itu bisa dipikirkan sebagai sebuah kumpulan. Karena kalau ada barisan itu biasanya ada kumpulan. Kayak baris berbaris itu kumpulan orang-orang. Nah, kumpulan ini, apa yang bedain sama kumpulan biasa adalah barisan adalah kumpulan bilangan atau sesuatu yang disusun menurut pola tertentu. Nah, sementara kalau deret atau series, jadi ini sequence, ini series. Antara deret itu adalah kita nggak cuma ngelihat kumpulan ini, tapi kita menjumlahkan kumpulan-kumpulannya. Nah, sebagai biar gampang aja, biasanya barisan itu dipisahkan oleh koma. Karena mereka kumpulan. Sementara kalau deret itu dipisahkan tanda operasi atau operasi aja. Plus atau minus. Nah, contohnya barisan itu apa? Misalkan kita minjem namanya Budi. Budi di sini mau nabung. Budi nabung. Hari pertama dia nabung Rp1.000. Hari kedua nabung Rp2.000. Hari ketiga nabung Rp3.000 dan seterusnya. Sementara kalau misalnya di deret, kita ngitung berapa total tabungan Budi. Dari si barisan ini. Gitu analoginya. Kemudian kita masuk ke di barisan sama deret ini dibagi dua, yaitu aritmetika, bukan aritmatika ya, tapi aritmetika pakai E. Kemudian sama geometri. Bedanya apa? Kalau misalnya di aritmetika, itu anggap aja teman-teman selalu naik tangga dengan jarak yang sama, 1, 1, 1, 1 gini. Tapi kalau di geometri, anggapannya teman-teman naik tangga, loncat-loncat, udah 1, 2, terus dan seterusnya. Jadi dia bakal bertumbuh secara eksponen. Ya kan nggak eksponen apa? Nah, kalau nggak ingat, ditonton lagi ya video sebelumnya. Nah, di aritmetika ini dia rapi, barisan yang rapi, polanya berlangkah sama. Sementara di geometri, barisan geometri, langkahnya tumbuh secara eksponen. Yang mana artinya dia langkahnya akan berlipat-lipat. Nah, yang menjadi pembeda, kalau misalnya kita punya
deret dan baris aritmetika. Kemudian kita juga punya barisan deret geometri. Di barisan dan deret aritmetika kita pakai yang namanya beda atau selisih. Rumusnya apa? Rumusnya yaitu U2 dikurangin U1. Nanti kita bahas ini. Kemudian di geometri kita punya R, rasio, atau pengali, atau faktor juga bisa. Nah, di beda kita cuma pakai dua operasi, yaitu penjumlahan atau pengurangan. Sementara di rasio kita pakai dua operasi juga, perkalian atau pembagian. Nah, contohnya, karena kita tahu kalau misalnya barisan deret itu mengikuti pola, jadi misal kita punya di sini U1, U2, U3, U4, dan seterusnya, kita bakal punya kalau misalnya U2 dikurangin U1 sama dengan U3 dikurangin U2, karena perbandingannya secara suku ke suku sama, selisihnya sama maksudnya. Kemudian kalau misalnya kita di geometri punya U1, U2, U3, U4, dan seterusnya, kita bakal punya, karena kita pakainya rasio, kita bakal punya U3 per U2 sama dengan U2 per U1. Ini adalah rasio, dan ini adalah beda. Itu perbedaannya. Jadi kalau di barisan dan deret aritmatika kita pakai beda atau selisih yang konsisten. Kalau di barisan dan deret geometri kita pakai rasio yang konsisten. Oke, terus kita langsung masuk aja ke aritmatika. Seperti yang kita tahu tadi, kalau misalnya kita punya U1, U2, U3, U4, dan seterusnya. Nah, kita bisa anggap A adalah suku pertama dan B adalah beda. Kemudian kita masukkan aja A itu suku pertama, berarti dia akan sama dengan U1. Di sini A. Kemudian kita akan punya, kalau misalnya di barisan dan deret aritmatika itu kan stepnya sama. Nah, jadi selama kita naik di barisan dan deret ini, kita bakal selalu punya, kalau misalkan suku-suku selanjutnya itu bakal ditambah sama B. Yang mana kalau U2 berarti A plus B, U3 ditambah B lagi, jadi A plus 2B. Kemudian U4 tambah lagi, jadi A plus 3B. Nah, bisa dilihat dari sini polanya. Yaitu, kalau misalkan kita lihat di sini, pertama B-nya ada 0, terus B-nya ada 1, B-nya ada 2, B-nya ada 3. Ini satu kurangnya dari suku ke berapa itu. Maka kita akan punya, kalau misalkan rumus suku ke N atau UN adalah A ditambah N dikurangin 1 dikalikan bedanya dengan UN suku ke N. Kemudian kita bisa dari sini menjumlahkan semuanya. Nah, kalau misalkan kita jumlahkan semuanya, kita punya di awal, yaitu A ditambah A plus B sebagai suku kedua, tambah A plus 2B, dan tambah seterusnya sampai A ditambah N-1B sebagai suku terakhir. Jadi
kita akan punya kalau misalkan ini jika kita tambahkan, maka hasilnya adalah 2A tambah N-1B. Kemudian kalau misalkan kita nambah ini, A plus B ditambah dengan A plus N-2B. A-nya jadi 2A ditambah N-nya tetap 1, terus B-nya awalnya ada 2, terus jadi 1. Berarti 2A plus N-1 kali B. Nah, kita tambahin semuanya. Sebanyak berapa? Sebanyak N per 2. Karena kita udah pakai masing-masing dari sini 1 sukunya. Ini 1 sukunya. Dan seterusnya. Yang mana kita setiap N suku, kita pakai N per 2 sukunya. Berarti rumusnya akan menjadi perkalian dari, karena ini ada sebanyak N per 2 kali yang ditambahkan, jadi 2A ditambah N-1 kali B per 2 dikalikan N. Ini dia rumus untuk jumlah sampai suku ke N. Atau di sini ditulis Sn. N per 2, 2A tambah N-1 kali B. Dengan Sn jumlahan sampai suku ke N. Ini dua rumus fundamental kita. Nah, ini sebenarnya kita bisa pakai rumus dari dulu ada matematikawan namanya Gauss. Kalau gosip-gosipnya ya, dia itu dihukum sama gurunya disuruh jumlahin dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya sampai 100. Nah, caranya dia gimana? Dia melihat ada potensinya, yaitu misalkan kayak gini. Nah, dia jumlahin suku pertama dan suku terakhir. Ini 101, 2 dan 99, 101, 3 dan 98, 101. Dia ngelihat kalau semuanya itu sama. Nah, kalau semuanya ini sama, berarti dia bisa tinggal ngaliin 101 tambah 101 tambah dan seterusnya tambah 101 sebanyak berapa kali? Karena kita udah pakai masing-masing 2. Ini 2 bergabung jadi 1, 2 bergabung jadi 1, 2 bergabung jadi 1, dan seterusnya. Berarti yang tersisa adalah 50 suku. Berarti dia tinggal mengalikan 101 dikalikan 50. Atau hasilnya adalah 5050. Coba kita buktikan dengan rumus tadi Sn. Nah, kita tahu kalau misalnya Sn itu 2A plus N-1 kali B. Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa ubah lagi. Jadi N per 2, karena ini bisa jadi A plus A kali N-1 kali B. Berarti rumusnya itu bisa jadi diubah ke A itu U1. Berarti U1 ditambah UN. Bisa juga seperti ini. Coba kita pakai dua-duanya. Misalkan kita tadi punya, kalau misalkan suku pertamanya itu 1, berarti rumus S100-nya atau jumlahan sampai suku ke 100-nya, kita punya 2 dikalikan 1 sebagai suku pertama, ditambah 100 dikurangin 1 sebagai N-1, terus dikalikan dengan bedanya cuma 1. Kemudian dikalikan N per 2. N-nya tadi adalah 100, itu 100 suku, dibagi 2. Berarti akan sama dengan 2 tambah 99. Berarti 101 kalikan 50. Hasilnya akan sama 5050. Coba pakai rumus yang kedua. Jika kita tahu suku pertama dan suku terakhirnya, maka kita bisa langsung tuliskan banyak suku per 2 dikalikan suku pertama ditambah suku terakhir. Ini akan sama dengan 50. 50 kemudian akan dikalikan 101 lagi. Ini 100. Jadi 5050. Jadi rumus ini terbukti.
Kemudian kita akan punya deret dan baris geometri. Bedanya apa tadi? Nah, kalau di geometri kita menaiki tangga dengan langkah yang berkali-kali lipat. Artinya kita punya apa? Kita punya misalkan ada U1, U2, U3, U4, dan seterusnya sampai U ke N. Rasionya akan sama, pengkalinya akan sama. Berarti kita punya di suku pertama itu adalah A. Kemudian di suku kedua A kalikan R. A dikalikan L kuadrat A R pangkat 3. Dan seterusnya sampai A R berapa? Kita lihat lagi hubungannya sama. Ini R pangkat 0, 1. R pangkat 2 min 1. Jadi R pangkat 1, R pangkat 3 min 1, 2, R pangkat 4 min 1, 3. Dan kalau misalkan kita punya N, jadi akan jadi A dikalikan R pangkat N min 1 dengan aturan BAMDAS yang dioperasikan terlebih dahulu, yaitu R pangkat N min 1-nya. Kemudian kita akan membuktikan rumus deret geometrinya. Kita akan punya tentang, kalau misalkan kita punya misalkan Sn itu adalah A ditambah AR ditambah AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 dan seterusnya sampai AR pangkat N-1. Misalkan kita kalikan kedua sisi dengan R, kita akan punya R kali Sn dengan AR tambah AR kuadrat tambah AR pangkat 3 tambah AR pangkat 4 tambah dan seterusnya tambah AR pangkat N. Kemudian jika kita ngurangin R kali Sn dengan Sn, maka kita akan punya R dikali Sn kita kurangin dengan Sn. Nah, yang sama apa? Yang sama dari sini sampai sini. Kemudian dari sini sampai semuanya ini. Maka yang tersisa apa? Adalah A dikalikan R pangkat N dikurangin A. Kemudian kita punya, kalau misalkan ini adalah kita distribusi inversin, Sn-nya kita keluarin semua, jadi Sn dikalikan R min 1 dengan ini A-nya kita keluarin semua, jadi A pangkat R pangkat N dikurangin 1, atau Sn sama dengan R min 1 A dikalikan R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Nah, ini berlaku untuk apa? Untuk A yang lebih besar, untuk R yang lebih besar daripada 1. Kemudian jika R kurang dari 1, kita akan punya, kalau misalkan tinggal dibalik aja, 1 dikurangin R pangkat N per 1 min R. Jadi kita akan punya 3 rumus ini. Yang pertama adalah UN, yaitu A dikalikan R pangkat N min 1, tidak peduli R nya berapa. Kemudian kita punya 2 rumus Sn, yaitu untuk R kurang dari 1, maka Sn nya adalah A dikalikan 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Nah, ingatnya gimana? Ingatnya kalau yang di bawah ini akan positif untuk R yang biasa, R pengali. Kemudian untuk R
lebih besar dari 1, kita akan punya Sn-nya adalah A dikalikan R pangkat N min 1 dibagi dengan R min 1. Nah, ingat-ingatnya gimana? Yang di atas pasti ada pangkat N-nya, yang di bawah nggak ada pangkat N. Kalau misalkan kurang dari 1, R-nya dikurang. Kalau misalkan R-nya lebih dari 1, R-nya mengurangi. Dikurangi dengan 1 maksudnya. Di sini R-nya yang mengurangi, di sini R-nya yang dikurangin. Nah, kemudian ada satu lagi, yaitu geometri Taingga atau series of infinite geometric. Nah, itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah kita punya sebuah deret yang bakal kita jumlahkan, bukan kita jumlahkan, kita bandingkan sampai Taingga. Jadi U1, U2, U3 dan seterusnya sampai U Taingga. Ini apa? Kalau di geometrik berarti AR kuadrat, AR pangkat 3 dan seterusnya, dan AR pangkat Taingga kurang 1. Ini konsep yang nggak bisa. Nah, tapi ini adalah sebuah perbandingan, sebuah rasio. Nah, rasionya gimana? Kalau misalkan kita jumlahkan semua suku ini, maka kita akan punya kayak tadi. Kita bakal pakai dua cara ini, yaitu Sn sama dengan yang atas dulu, dikalikan 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Nah, kita punya apa? Kalau misalkan untuk R yang kurang dari 1, R pangkat N bakal mendekati 0. Nah, kalau dia bakal mendekati 0, rumusnya jadi apa? A dikalikan 1 min 0 per 1 min R. Atau rumusnya tetap A karena dikalikan 1 dibagi 1 min R. Ini adalah buat Taingga. Karena N-nya akan mendekati Taingga sehingga R pangkat N mendekati 0. Ini rumus pertama yang akan kita punya. Kemudian, kalau misalkan kita ternyata punyanya R lebih dari 1, kita tahu rumusnya Sn sama dengan A dikalikan R pangkat N dikurangin 1 per R min 1. Nah, jika Sn mendekati Taingga, maka kita akan punya A yang dipangkatin dengan dikalikan dengan R pangkat Taingga kurang 1. Yang mana hasil ini akan sangat besar sekali, sehingga kita tidak bisa hitung lagi. Jadi, untuk seluruh R yang lebih besar dari 1, nggak punya deret geometri Taingga. Maka kita punya apa? Kita punya satu-satunya untuk mutlak dari R. Mutlak dari R itu dari tadi udah aku singgung sih sebenarnya. Ini harusnya mutlak juga. Untuk mutlak dari R yaitu kalau misalnya dia kurang dari 1, berarti jarak ke kiri dan ke kanannya itu harus di antara ini, harus 1. Maka yang berlaku itu jika R mutlak kurang dari 1 itu yang berlaku adalah min 1 kurang dari R kurang dari 1. Ini yang akan berlaku. Juga bisa diterapin ke yang lain-lainnya ya teman-teman. Nah, kita punya untuk R lebih dari min 1 dan kurang dari 1, kita akan punya deret geometri Taingganya yaitu S Taingga adalah A dibagi 1 min R. Dengan R adalah rasio dan A adalah suku pertama. Gitu teman-teman. Oke, maaf karena rada bindeng, karena lagi sakit juga. Jadi segini dulu, terima kasih.